Perkenalkan, nama saya Galih Nurhandayani dan kali ini saya akan menjadi pemandu yang menemani Anda untuk berjalan-jalan pada hari ini. Coba kita tebak dulu, sekarang saya lagi ada di mana sih? Gimana jawabannya? Bukan. Kalau kita lihat dulu, di gedung belakang kita ini terlihat sangat keren dan juga megah. Udah pada tahu belum kira-kira jawabannya di mana? Ya, tepat sekali, kita sedang berada di Museum Tekstil Jakarta yang tepatnya berlokasi di Jalan Aibda KS Tubun nomor 2 hingga 4 di Palmerah, Jakarta Barat. Nah, teman-teman, sebenarnya museum ini itu pertama kali diresmikan oleh Ibu Tien Soeharto pada tahun 1976 di tanggal 28 Juni. Selain itu, museum ini juga didirikan di atas area yang seluas kurang lebih 16.000 meter persegi, teman-teman. Wow, luas sekali kan? Dan sangat besar. Nah, daripada kita berlama-lama di sini, marilah kita langsung bereksplorasi di gedung ke dalam. Yuk, mari. Museum Tekstil adalah museum khusus di bawah unit pengelola museum seni Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Museum ini berdiri atas inisiatif Himpunan Wastra Prema, salah satu organisasi pelestarian dan peneliti kain tradisi Indonesia, yang kemudian disambut baik oleh Bapak Ali Sadikin. Bapak Ali Sadikin menyediakan bangunan yang saat ini tercatat sebagai bangunan cagar budaya yang terletak di Jalan KS Tubun nomor 2 hingga 4, Jakarta Barat. Nah, sekarang kita sudah sampai di gedung utama dari Museum Tekstil Jakarta. Yuk kita masuk dan lihat dalamnya seperti apa. Sobat museum, gedung ini pertama kali dibangun pada abad ke-19 oleh seorang berkebangsaan Prancis yang berdiam diri di Batavia pada kala itu. Kemudian beliau menjual gedung ini kepada seorang konsul Turki yang kemudian menjadikan bangunan ini menjadi tempat tinggalnya juga. Oke sobat museum, mari kita bareng-bareng eksplor ada tenun apa saja yang ada di sini. Di masa perjuangan, pada tahun 1945, gedung ini digunakan sebagai markas oleh Front Pelopor Pemuda dan juga Barisan Keamanan Rakyat. Pada tahun 1962, bangunan ini kemudian digunakan sebagai kantor serta penginapan karyawan Departemen Sosial Republik Indonesia. Setelah itu, diserahkan kembali kepemilikannya kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1975. Lalu, bangunan ini diresmikan menjadi Museum Tekstil pada tanggal 28 Juni tahun 1976 oleh Ibu Tien Soeharto. Dalam peresmian museum ini, para pecinta wastra yang tergabung dalam Himpunan Wastra Prema menyumbangkan sebanyak 500 koleksi wastra yang dikumpulkan dari anggotanya. Dan koleksi tersebut menjadi 500 koleksi pertama dari Museum Tekstil. Dalam perkembangannya,
Museum Tekstil Jakarta ini pun berubah mengikuti kebutuhan dan juga perubahan zaman. Pada tahun 1985, berdirilah suatu ruangan di gedung ini yang difungsikan untuk menyimpan dan juga merawat tekstil-tekstil dari seluruh Indonesia. Pada tahun 2010, Museum Tekstil Jakarta bekerja sama dengan Yayasan Batik Indonesia untuk meresmikan galeri batik yang menyajikan koleksi dari batik di seluruh penjuru Indonesia. Arsitektur modern awal atau Indische Wohnhausen ini dulunya itu memiliki pengertian di mana bangunan itu dibuat yang berbentuk kubus atau simetris dan juga bernuansa klasik seperti ini nih. Wow, sobat-sobat museum, coba kita lihat. Gedung ini memang luas dan indah sekali, bukan? Nah, kalau kita lihat sekarang, ruangan-ruangannya bahkan pintunya pun juga besar-besar. Nah, sebenarnya ada tujuannya loh, teman-teman. Bukan hanya untuk estetik saja, tapi tujuannya itu agar sirkulasi udara di dalam rumah menjadi lancar dan sejuk. Saat ini, ruangan-ruangan yang berada di gedung ini totalnya ada 8 ruangan. Dan 8 ruangan ini sedang digunakan untuk pameran dari Pameran Temporer Museum Tekstil. Oh iya, salah satu keistimewaan dari museum ini, kalian juga dapat mengikuti kursus membatik dan kursus ini tersedia di setiap hari-hari bukanya Museum Tekstil Jakarta. Oke, sobat-sobat museum, telah sampailah kita kepada penghujung acara. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi Anda dan sampai jumpa di tayangan-tayangan berikutnya. Saya Galender Handayani, pamit undur diri. Wassalam. Dadah!